Hai teman-teman semua, kami dari subkelompok 1 akan membahas mengenai isu nasional tentang COVID-19. Nama anggota kelompok kami yaitu pertama ada Kak Yelda Lumiana, kedua ada Kak Yeni Amelia Purba, ketiga ada Kak Yetin Yarda Samosir, keempat ada Kak Yohani Melda Pasaribu, dan terakhir ada saya yaitu Yogi Pratama Putra. Di sini Widai Suara adalah Ibu Gadis Melari Nusri SH. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. WHO mendeklarasikan wabah coronavirus sebagai kesehatan masyarakat darurat internasional pada 30 Januari 2020 dan menyatakan coronavirus sebagai pandemi pada 1 Maret 2020. Bahaya virus corona, COVID-19 menimbulkan berbagai komplikasi penyakit hingga kematian. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Cara mengantisipasi COVID-19, yang pertama, ikuti langkah pencegahan yang dikatakan ABC atau RW, yaitu lindungi diri dengan menggunakan pelindung seperti masker, face shield, disinfektan, dan lain sebagainya. 2. Bubble atau gelembung, memastikan berhubungan hanya dengan orang-orang yang dikenal dan dipercaya. C. Kontak, sebaiknya menggunakan aplikasi pelacakan kontak. Berinteraksi dengan orang dalam gelembung, jika ada yang terinfeksi akan mudah melakukan pelacakan. 2. Membatasi lingkaran sosial. 3. Batasi belanja secara langsung. 4. Pikirkan kembali pengaturan kerja dan sekolah. 5. Perhatikan penggunaan masker yang benar. 6. Sering-sering mencuci tangan. Dan 7. Vaksinasi. Sebelum menerima vaksinasi, kita harus mengetahui yang pertama, mencari tahu informasi akurat. Saat ini, secara umum, seseorang dengan kondisi berikut sebaiknya tidak menerima vaksin COVID-19 demi menghindari kejadian ikutan pasca vaksinasi. Yang pertama, orang dengan riwayat reaksi alergi berat terhadap kandungan vaksin COVID-19. Yang kedua, orang yang sedang sakit atau sedang mengalami gejala COVID-19 atau vaksinasi dapat dilakukan setelah sembuh dan dengan persetujuan dokter. Yang kedua, berkonsultasi dengan dokter. Yang ketiga, pastikan tubuh dalam kondisi bugar. Dan saat menerima vaksin, kita harus yang pertama mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, berterus terang tentang kondisi diri sendiri. Yang ketiga, simpan bukti vaksinasi. Dampak virus corona di Indonesia. Ini ada beberapa aspek yang terpengaruh oleh virus corona. Dampaknya itu pertama dari aspek di bidang pendidikan. Dampak positifnya bagi Indonesia yaitu pertama, menambah peran orang tua dalam proses kegiatan belajar anak-anaknya. Yang kedua, menambah pengetahuan teknologi terhadap guru, dosen maupun siswa mahasiswa. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dengan kemajuan teknologi di sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang keempat, pemerintah lebih peka terhadap pendidikan yang saat ini menggunakan sistem online. Dampak negatifnya, satu, membuat seluruh siswa atau mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran daring di rumah. Yang kedua, ketidakmerataan pendidikan terhadap kemampuan dan akses internet terlihat sangat timpang pada kondisi saat ini. Aspek yang saya ambil yang kedua di bidang ekonomi, dampak positifnya, satu, pengeluaran masyarakat berkurang. Yang kedua, hemat biaya transportasi karena aktivitas di rumah aja. Yang ketiga, dari sisi media seperti YouTube, GoTV, Netflix, dan lainnya juga meraup keuntungan besar. Dampak negatifnya,
Satu, usaha banyak yang bangkrut. Yang kedua, daya beli menurun. Yang ketiga, terjadi PHK di beberapa perusahaan. Yang keempat, adanya pembatasan pengiriman produk ke berbagai daerah. Aspek yang saya ambil yang ketiga di bidang sosial, yaitu dampak positifnya mempererat hubungan silaturahmi antar keluarga. Dampak negatifnya hubungan interaksi antar sesama dalam masyarakat sangat berkurang. Yang terakhir aspek yang saya ambil itu di bidang kesehatan. Yang pertama, masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, nakes lebih waspada. Yang ketiga, kehidupan nasional lebih teratur. Yang keempat, kesadaran masyarakat dalam berolahraga. Yang kelima, terpicu ilmuwan terpadu. Yang dampak negatifnya, yang pertama, rumah sakit kewalahan. Yang kedua, nakes tertular. Yang ketiga, masyarakat takut ke rumah sakit. Yang keempat, pasien COVID depresi. Yang kelima, stigma buruk ke nakes. Yang terakhir, jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Caranya, makan dengan gizi yang seimbang, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk atau pilek, tidak merokok, jaga kebersihan lingkungan, minum air mineral 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna, dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi penyakit. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan terakhir, jangan lupa berdoa. Itulah tadi pembahasan dari kami mengenai COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih.